Jadi alhamdulillah itulah bentuk toleransinya dan kita terus mengembangkan toleransi itu karena, melibatkan, setiap unsur untuk sama-sama membangun Kota Sukabumi. Jadi mereka merasa juga setiap yang perbedaan itu adalah hikmah ya, Mhm. adalah hikmah, jadi semua dilibatkan untuk sama-sama membangun Kota Sukabumi ini gitu. Mhm. Jadi ada terasa, oh tidak diasingkan gitu Mmm, kan, mhm. walaupun minoritas, tapi tidak juga minoritas gitu kan, sebetulnya cukup banyak. Tapi ada daerah khusus sebetulnya, Pecinan itu menjadi selain juga tempat bisa jadi pariwisata Mhm mhm. sebetulnya gitu kan, tapi juga menjadi bentuk toleransi. Kota Sukabumi. Salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat ini mempunyai julukan Kota Mochi. Berbeda dengan luas wilayah kabupatennya, Kota Sukabumi justru termasuk kota terkecil ketiga di Jawa Barat. Meski begitu, Kota Sukabumi menyimpan potensi alam yang bisa jadi pilihan masyarakat untuk berlibur loh. Salah satunya Sungai Cimandiri yang dikembangkan menjadi sebuah pariwisata arum jeram. Selain itu, Kota Sukabumi juga masuk ke dalam daftar 10 besar kota paling toleran di Indonesia menurut Setara Institute. Penasaran dengan Sukabumi? Langsung saja simak episode kali ini. Check this out. Nah, sahabat Kompas.com, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak PJ Wali Kota Sukabumi, Bapak Kusmana Hartaji. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat, Tetap semangat ya, Pak? Lagi puasa? harus semangat, Lagi insya Allah puasa. Oke, baik. Nah, Kota Sukabumi ini belakangan lagi banyak diomongin nih, Pak, kayaknya karena kemarin tuh sempat, ada desas-desus di DPR nih katanya kalau nanti Jakarta udah lagi nggak jadi ibu kota, ini katanya Sukabumi mau masuk jadi kawasan aglomerasi. Aglomerasi, Nah, itu betul. gimana tuh, Pak? Jadi saya selaku Mhm. pribadi dan selaku pejabat wali kota juga beberapa masyarakat sebetulnya, antusias sekali ya, Mhm. seandainya memang itu terjadi. Tapi memang ada beberapa hal karena memang, apa namanya, potensi Kota Sukabumi untuk berkembang menjadi kota, penunjang, Mhm. apa namanya, ibu kota apa, DKI Jakarta itu sangat memungkinkan. Tapi ada beberapa sebetulnya yang di sumber daya air itu memang beririsan dengan, Kabupaten Sukabumi. Tapi Mhm. untuk perdagangan, termasuk juga perumahan, barangkali sudah padat di sekitar Bekasi, di sekitar Bogor, bahkan Depok. Peluang besar sebetulnya karena seandainya nanti jalan tol sudah sampai ke kota Sukabumi, Mhm. kelihatannya, ya hampir 30 sampai paling lama 45 menit dari Sukabumi Mmm. ke Jakarta. Oh, udah lagi Dengan lebih cepat ya? catatan, Bocimi itu harus masuk ke kota Mmm. Sukabumi. Itu peluang besar sebetulnya di aglomerasi, makanya usulan dari anggota dewan Mhm. asal kota Sukabumi agar masuk ke dalam, apa namanya, rencana ke depan. Mhm, tapi menurut Bapak sendiri apa sih sebenarnya yang memang, apa ya, menjadi peluang gitu dari Sukabumi dan juga apa alasannya Sukabumi ini kemudian jadi diusulkan gitu dari kawasan aglomerasi? Eee, yang pertama memang, suasana Sukabumi itu tidak terlalu panas Mhm. secara iklim ya, tidak juga terlalu dingin. Mhm, Jadi sejuk sejuk ya? gitu Heeh. ya. Jadi alhamdulillah, terus juga, warganya itu somaya hadeka semah kalau bahasa Sunda mah. Apa tuh artinya, Pak? Ya, somaya teh bager gitu. Jadi kalau ada tamu, ada apa tuh Heeh. suka melayani dan ramah Oh, gitu. ramah ya. Jadi itu, warganya, terus tingkat pendidikan, keinginan berpendidikan, terus sarana prasarana pendidikan, Mhm. sarana-sarana sosial itu sebetulnya sangat, apa namanya, sangat memungkinkan dan apa namanya, potensi untuk, menjadi penunjang, Mhm. Jakarta ke depannya. Baik. Dan salah satu yang juga saya dengar, kenapa Sukabumi ini diajukan jadi kawasan aglomerasi karena infrastrukturnya sudah mulai terbangun ya, apalagi di era kepemimpinan, yang saat ini sedang berjalan, memang infrastrukturnya lagi sedang marak-maraknya nih. Kalau misalnya di Sukabumi sendiri, mana nih yang jadi fokus untuk pembangunan infrastruktur sendiri? Iya, jadi, saat ini di daerah utara Mhm. alhamdulillah jalan mulus itu sudah hampir, 8 sampai 90%. Hanya Mhm. nanti makanya saya juga fokus ke infrastruktur dengan alokasi anggaran yang ideal sebetulnya ya, sesuai dengan ketentuan gitu, kesehatan, minimal 10%,
pendidikan 20%, infrastruktur 40%, walaupun nanti agak kurang. Saya sering juga melototan gitu ya, melihat langsung laporan Ngototin langsung ini, masyarakat untuk ini agak sedikit kurang gitu kan di daerah selatan. Nah, itu yang terus kita tindak lanjuti. Jadi sebetulnya alhamdulillah di infrastruktur pembangunan kita cukup baik ya, jalan-jalan mulus, terus juga apalagi menuju Bandung, menuju semua untuk infrastruktur cukup memadai. Kalau tahun ini ada target tersendiri nggak Pak untuk pembangunan infrastruktur? Insya Allah tahun ini infrastruktur ini akan kita terus kembangkan. Ya, apalagi kita dapat dari dana alokasi khusus ya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ini akan ada beberapa ruas jalan yang akan kita kembangkan, terutama yang terpenting adalah maintenance, pemeliharaan. Ya. Betul. Jadi ada beberapa yang terus kita kembangkan, apalagi menuju tempat-tempat wisata, ya seperti yang ke Cikundul. Itu juga potensi sebetulnya. Jadi ada air panas yang spesifik yang berbeda dengan Ciater, bahkan mungkin berbeda juga dengan daerah di Pangalengan atau Ciwidey. Jadi panasnya sangat luar biasa dan ini belum maksimal dikembangkan, tapi insya Allah ke depan dengan adanya Bocimi, ya, Bocimi yang insya Allah mudah-mudahan tahun ini akan juga terwujud sampai ke kota ini, membuat potensi kota Sukabumi bisa tergali lagi. Amin. Nah, itu juga Bapak sering awasi, berarti Bapak sering datang juga ke beberapa pembangunan jalan untuk ngawasin ya Pak, berarti? Betul, selain ngawasi kita juga punya informasi dari masyarakat ya terkait dengan beberapa jalan yang memerlukan perbaikan dan juga diprogramkan ya untuk masuk juga ke dalam program kerja rutin kita, karena kita alhamdulillah juga didukung oleh pemerintah pusat. Jadi ada beberapa jalan yang memang diprogramkan tahun ini. Hanya memang kita akan mulai di bulan April ini pembangunannya. Karena kemarin alokasi anggaran untuk infrastruktur masih digunakan sebagian untuk pemilu dan pemilu kada ya. Jadi ke depan memang sudah kita programkan untuk terus bagaimana infrastruktur terutama jalan dan pembangunan yang lainnya kita mulai geber gitu kan, untuk terus mendukung tadi aglomerasi yang diinginkan oleh anggota dewan. Karena pemerintahan itu selain oleh kita, pemerintahan eksekutif juga dukungan dari legislatif. Berarti sebenarnya nggak cuma Bapak juga mengasih secara langsung, tapi dari masyarakat juga suka ada yang melaporkan nggak sih Pak kalau kayak gitu? Betul, jadi melalui media, melalui WA saya kan terbuka ya. Jadi ada beberapa laporan khusus dari warga masyarakat melaporkan ini jalannya sudah mulai rusak gitu kan. Udah mulai berlubang gitu, apalagi berlubang. musim hujan kan Pak? Masyarakat itu kan tidak tahu apakah itu jalan provinsi, apakah jalan pusat, apakah jalan yang kota gitu kan. Taunya jalannya depan rumahnya itu perlu diperbaiki. Nah inilah kita mencoba mengetahui langsung, dan saya tugaskan Dinas PUTR untuk langsung mengecek sejauh mana sih laporan tersebut. Selain saya juga apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, saya di awal saya menjabat sebagai pejabat wali kota saja, saya keliling ke 7 kecamatan, termasuk juga sekarang ya taraweh keliling. Selain juga silaturahmi dengan para jemaah, kita juga melihat kondisi infrastruktur yang ada di wilayah kecamatan. Jadi selain memang muterin ke beberapa wilayah, Bapaknya juga WhatsApp-nya aktif 24 jam berarti ya kalau ada laporan? Jadi HP saya memang terbuka ya, dengan nomor yang khusus untuk umum gitu ya. Itu terbuka untuk siapapun bisa menghubungi. Jadi sebenarnya nggak cuma keluhan tentang jalanan, tapi tentang apapun berarti ya boleh ya Pak? Wah, segala macam. Tapi kita saring ya, mana yang memang informasinya akurat, mana yang hanya mengadu saja, tapi juga ada masukan juga gitu. Jadi itulah kita juga di medsos, di IG itu juga terbuka gitu untuk menerima masukan dari masyarakat. Kan tujuan kita itu bagaimana sih pelayanan kepada masyarakat itu terasakan oleh pemerintah. Terus juga ada keluhan segala macam, termasuk juga bab bullying, terus juga ada ODGJ, ada juga yang beberapa yang itu, tapi kita juga
kita tuh harus peka ya. Mm-mm. Selaku kepala daerah memang harus peka, harus memahami, dan juga harus gercep, gerak cepat Nah, menangani betul. apa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Mhm. Ada yang unik-unik gitu nggak sih Pak yang sampai ke Bapak gitu pesannya mungkin? Ya terkadang memang unik banyak ada Heeh. ya, seperti yang terkait dengan apa namanya eh, gelandangan yang ada di kota, ternyata dia adalah warga kabupaten. Oh, heeh. Tapi tidak menjadi masalah karena masih masih warga Jawa Barat gitu Mhm kan. Kita mhm. juga terus lakukan, kita harus melakukan tindak lanjut. Termasuk juga laporan-laporan yang sangat sederhana juga, konflik juga ada ya. Ya, Mhm. tapi semua bisa diselesaikan lah insya Allah. Oke, jadi kalau ada apa-apa tinggal lapor aja nanti siapa tahu Ya, bisa karena langsung kan jaringan pelaporan tuh banyak ya ditangani. sekarang Indonesia dengan spam lapornya, dengan Mhm. juga IG melalui Diskominfo gitu kan, itu juga punya apa namanya terbuka gitu kan Udah ada pemerintah channel-channel itu tersendiri ya? channel-channel tersendiri terus juga media Mhm. mungkin lewat reporter yang ada di lapangan juga itu bisa. Oke. Nah, mungkin kita balik lagi terkait dengan jalan tol Bocimi tadi ya, Pak, yang Betul. harapannya sebenarnya bisa rampung di tahun ini ya, Pak? Ya kami Mhm. selaku masyarakat, selaku pemerintah mudah-mudahan Mhm. berharap ke pemerintah pusat gitu kan agar juga bisa memprioritaskan ya. Padahal pembangunan Bocimi itu lebih awal dari Cisundawu. Oh, Hmm. Cisundawu sudah selesai, Kok ini kok belum? ini belum? Ada Apa mungkin apa? jaraknya kalau jaraknya berapa tuh, Pak? Lah, paling berapa kilo ya? Itu teh Mhm. 60 kilometeran lah sebetulnya. Mhm. Ya, ya kita upayakan karena terus terang sarana infrastruktur pendidikan ya, IPB saja sudah ada di sana gitu. Mhm Ya itu mhm. juga menandakan bahwa infrastruktur kita di pendidikan, di kesehatan, kita juga punya rumah sakit andalan untuk wilayah Sukabumi Raya ya, Cianjur, terus juga mungkin Kabupaten Sukabumi dan juga perbatasan Banten. Kalau ada apa-apa kan ke kota. Mhm. Mhm. Betul. Terus kita juga ingin nanti yang Bogor sebagian kalau memang tidak bisa terlayani, kemungkinan juga kalau sudah Bocimi hadir di sana, tingkat tentunya kita juga bisa melayani hal tersebut gitu. Apalagi sebentar lagi mau mudik lebaran ya, Pak, pastinya Nah kan ini akan ada kemacetan di mana-mana, salah satunya ya mungkin di daerah salah satu ya Sukabumi, heeh. betul, atau bisa juga eee, nginap gitu ya. Mhm. Karena beberapa investor juga sudah melirik gitu kan, kita juga terbuka dengan kebijakan kita bagaimana investasi bisa masuk ke sana. Luas Mhm. lahannya masih banyak, Mhm. termasuk apalagi pengembangannya di bagian selatan itu juga masih memungkinkan untuk para investor masuk ke sana. Mhm. Tapi nantinya kalau misalnya sudah rampung, sudah selesai, sudah bisa berjalan ini jalan tolnya memang seefektif apa sih nanti untuk bisa meningkatkan perekonomian juga di Sukabumi? Iya kan, apa namanya, termasuk juga lalu lintas sumber daya alam ya, Mhm. itu akan lebih mudah. Mhm. Termasuk juga kita kan juga punya potensi di UMKM ya, termasuk tadi saya sampaikan di kuliner, Mhm. orang Cianjur yang jauh ke kota, orang Sukabumi yang jauh ke Pelabuhan Ratu gitu kan, apalagi di musim mudik kalau mau belanja pakaian apa hari Lebaran Mhm. tidak perlu jauh-jauh, Mhm. cukup ke kota Kota Sukabumi Sukabumi, saja. heeh. Jadi sebenarnya banyak yang bisa, berpeluang untuk naik gitu ya kan ekonominya. Kalau misalnya untuk Betul. peluang investasi sendiri apa aja tuh, Pak, Ya mungkin? di perizinan kita Mhm. sudah sangat terbuka. Kita Mhm. punya MPP konvensional dan Mhm. mall pelayanan publik digital yang kemarin sudah diresmikan oleh Menpan RB. Alhamdulillah kemarin kita bareng-bareng dengan 17 kota di se-Indonesia digital. Jadi segala sesuatu perizinan sudah bergabung dalam Mhm. satu tempat. Jadi orang barangkali mau investasi lebih mudah. Mhm. Ya, ada kesan dulu begitu mahal investasi, begitu berbelit untuk masuk perizinan dan sebagainya, itu tidak terjadi di Kota Sukabumi. Ya, karena kita Mhm. sudah punya mall pelayanan publik, hampir 21 SKPD Mhm. dengan pelayanan hampir 105 ya, pelayanan jenis pelayanan dari mulai NIB, dari mulai izin galia dan segala macam ya, termasuk juga Samsat, tanah, Mhm. BPJS ketenagakerjaan, semua ada dalam satu tempat ya. Mhm. Jadi perizinan tidak menjadi masalah dan juga kemarin saya sudah menandatangani juga Perwal
terkait dengan izin untuk investasi, ya pasar modern bisa kembali masuk sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu membuat peluang investasi masuk. Jadi sebenarnya dari perizinan udah oke, udah gampang, tinggal aksesibilitasnya aja ya Pak Betul. ditingkatkan. Betul. Nah, kalau misalnya Sukabumi tuh saya inget dulu saya pernah beberapa kali datang ke Sukabumi. Tapi kan itu dulu ya Pak. Kalau sekarang nih untuk wisatanya apa aja sih kurang lebih kalau misalnya dari Jakarta mau main ke Sukabumi nih, kira-kira apa sekarang yang jadi primadona spot wisatanya nih Pak? Jadi kita punya pedesiran. Ya Apa tuh orang Pak? bisa jalan. Jadi bisa ngelilingi kota Sukabumi itu kalau di luar negeri kan orang itu sudah mulai senang jalan ya. Iya, jalan Jadi kaki keliling kota jalan gitu kali ya. keliling kota itu jalannya sangat luar biasa. Kita punya pedesiran dari mulai atas ya. Itu bisa keliling Sukabumi dalam waktu tidak lebih dari 1 jam. Daerah kota itu bisa terkelilingi gitu. Dari mulai atas, suasana yang enak, turun ke bawah gitu kan. Terus juga sampai ke alun-alun, ya ke Ahmad Yani ke sini, balik lagi ke atas, terus ke lapangan Merdeka yang merupakan ikon ya untuk semua aktivitas warga. Bagaimana aktivitas warga menjadi lebih bahagia di situ, ngumpul-ngumpul silaturahmi. Terus ke atas juga itu bisa sambil jalan. Kita punya pedestrian yang sangat luar biasa. Itu potensi salah satunya. Barangkali mau sedikit mampir untuk beli bubur, beli mochi, beli oleh-oleh di sekitar sana ada galeri UKM Juara dan lain sebagainya. Terus juga ada gedung gedung Juang. Itu juga bisa dilihat karena di sekitar Sukabumi itu banyak juga yang heritage gitu. Ya, orang-orang senang kalau untuk sumber daya alam memang terbatas gitu kan. Tapi di wilayah selatan ada Cikundul air panas tadi, terus ada Santasi. Itu kalau teteh tahu Ancol, mininya ada di sana. Oh, mininya ada di sana. Mini Ancol di sana. Mini Ancol ada di sana gitu kan. Jadi silahkan bisa berkunjung ke sana. Itu di sumber daya alam. Terus kalau yang senang main air, tidak hanya di Kabupaten Sukabumi. Kalau mau arum jeram, itu ada juga di sana gitu kan. Jadi silahkan itu. Tapi untuk memanfaatkan rekreasi pariwisata ke kabupaten, penginapan banyakan ada di kota Sukabumi. Jadi sebetulnya untuk perhotelan, terus kuliner, oleh-oleh, itu yang memang kita juga menunjang untuk daerah Kabupaten Sukabumi yang ada di utara gitu. Oke. Jadi sebenarnya di dalam kota pun ada banyak yang bisa dilihat ya, keliling-keliling kota aja tuh sambil kulineran tadi. Betul. Apa tuh Pak kulineran yang kayaknya saya belum ke Sukabumi kalau belum makan ini nih? Ya, yang pertama jelas mochi ya. Yang kedua bubur ayam. Ada bubur ayam bunut, odeon. Ya, yang ciri khas tuh odeon juga ciri khas gitu. Apa sih Pak bedanya sama bubur ayam biasa tuh? Kalau yang itu sebetulnya biasa, tapi memang ada taste ya, yang agak berbeda gitu. Cita rasanya jadi cita rasanya ngangenin gitu ya. Jadi belum merasa ke Sukabumi kalau belum mencicipi bubur pengkolan dan bubur bunut, juga bubur odeon yang agak berbeda. Itu orang Chinese yang sering, tapi halal ya. Kan biasanya orang Chinese mah buburnya teh ada minyak babinya gitu ya. Ya gitu kan. Ini halal, ini enggak, jadi encer gitu. Ya, itu yang ciri khasnya. Memang toppingnya juga agak berbeda gitu. Ini yang kalau di Bandung mah kan kadang-kadang di beberapa daerah takut gitu kan, ini mah dijamin halal gitu kan. Karena kita juga merupakan daerah toleransi, terkenal dengan toleransinya. Karena ada beberapa juga wisata budaya juga bisa dikunjungi sebetulnya. Yang daerah Odeon itu adalah pecinannya kota Sukabumi ya. Jadi ada vihara gitu kan, ada kelenteng gitu kan, itu juga. Terus ada kembali ke kuliner. Jadi ada kopi yang ciri khas di situ. Apa tuh Pak kopi? Kopinya teh, apa teh ya namanya teh ya? Pokoknya dicoba lah gitu. Pokoknya nanti kita kalau ke Sukabumi. Ya, jadi di belakang kelenteng itu, masuk ke jalan Odeon, dari situ ada kopi yang
sangat luar biasa. Kayak mesti saya catat nih kalau misalnya kayak saya ke sana, saya dapat Wajib. rekomendasi Pak Wali Kota nih. Iya, PJ Wali Kota. PJ Wali Kota. Oke. Nah tadi kan Bapak sempat bilang kalau warga Sukabumi itu ramah-ramah. Nah indikatornya adalah Sukabumi dapat penghargaan sebagai kota toleran juga tadi sempat Bapak sebutkan ya kota toleran. Itu bagaimana tuh Pak? Jadi memang alhamdulillah kemarin juga kita dapat penghargaan ya 6 besar toleran se-Indonesia. Karena kita bergabung, apalagi forum kerukunan umat beragamanya aktif sekali pada saat hari-hari besar keagamaan, baik Muslim kita selalu hadir bersama. Termasuk juga kemarin Imlek ya, saya juga hadir menemui mereka untuk bersilaturahmi gitu dan hadir di nuansa-nuansa mereka gitu. Jadi di Imlek terus juga di Tahun Baru Natal gitu kan itu berbarengan juga kita Forkopimda hadir langsung meninjau mengamankan agar dia lebih tenang beribadahnya. Termasuk juga di bulan suci Ramadan ini kemarin-kemarin warga Tionghoa, warga Nasrani itu memberikan takjil gratis yang lewat di depan gerejanya gitu. Kan itu bentuk toleransi yang sangat luar biasa. Jadi saling menghargai lah. Apalagi di sana banyak yang Tionghoa ya. Terus juga ada asosiasinya Tionghoa di sana. Apalagi kalau ada acara Tahun Baru Imlek yang kebetulan pernah terpusat di Kota Sukabumi nih. Semua daerah hadir di situ gitu. Jadi ada pawai dan lain sebagainya gitu. Kemarin di hari Imlek juga ada basar selama kurang lebih 3 hari. Saya juga hadir dan alhamdulillah juga sukses gitu ya. Kita juga mendukung untuk kegiatannya tersebut. Itu jadi bentuk toleransinya salah satunya memang itu. Makanya disebut daerah toleransi. Tapi menurut Bapak kenapa sih toleransi di Kota Sukabumi itu begitu tinggi? Apa menurut Bapak yang jadi faktor nih di sana? Apakah memang sudah sifat orangnya seperti itu atau mungkin ada upaya juga dari Pemkot? Ya, yang pertama memang forum komunikasi umat beragamanya aktif ya. Jadi dukungan pemerintah terus dengan masyarakat juga karena kan sudah lama warga-warga termasuk juga di sekolah pendidikan juga kan banyak sekolah yang non muslim terus dengan antara muslim itu juga sudah menjadi satu kelihatannya. Jadi alhamdulillah itulah bentuk toleransinya dan kita terus mengembangkan toleransi itu karena melibatkan setiap unsur untuk sama-sama membangun Kota Sukabumi. Jadi mereka merasa juga setiap yang perbedaan itu adalah hikmah ya. Adalah hikmah, jadi semua dilibatkan untuk sama-sama membangun Kota Sukabumi ini gitu. Jadi ada terasa tidak diasingkan gitu kan, walaupun minoritas, tapi tidak juga minoritas gitu kan, sebetulnya cukup banyak. Tapi ada daerah khusus sebetulnya, Pecinan itu menjadi selain juga tempat bisa jadi pariwisata sebetulnya, gitu kan. Tapi juga menjadi bentuk toleransi. Karena nggak cuma mungkin yang Chinese aja yang datang ke sana, tapi betul, dari semua kalangan ya. Betul. Itu yang membuat toleransi terjaga terus. Baik. Nah selain tadi juga dikenal sebagai kota toleran, kemarin yang bikin bangga juga Pemkot Sukabumi ini meraih penghargaan kota sangat inovatif. Betul. Di tahun 2023 lalu berarti ya Pak? Betul. Nah ini apa aja sebenarnya yang membuat kota Sukabumi jadi dapat penghargaan tersebut? Apa aja nih inovasinya? Ya, jadi banyak hal ya sebetulnya hampir beberapa top bahkan masuk yang 40 top inovasi ya IGA, terus masuk juga ada yang 10 ya. 2023 tercatat 250 program dari setiap OPD. Jadi kita menugaskan ke beberapa OPD agar setiap OPD itu harus memunculkan minimal satu inovasi. Ya, jadi didorong untuk semua, termasuk juga kalau di DPM PTSP itu ada namanya Sijimat Bos gitu ya. Apa tuh Pak? Jimat Bos itu jemput perizinan di masyarakat, jadi langsung ke lapangan. Ya, agar setiap event kegiatan pokoknya mah untuk ngurus legalitas hadir langsung di lapangan. Termasuk juga untuk stunting adanya si update.
jadi satu data, sistem administrasi stunting terintegrasi. Si Itu update si namanya. update gitu kan. Kemarin juga pemberian bantuan sosial, ya, bantuan pangan, bansos itu melalui elektronik SSPD. Jadi datanya sudah terjelas. Biasanya 30 hari prosesnya, sekarang sudah menjadi 7 sampai 8 hari. Data si calon penerima sudah kita dapatkan dan realisasi ke yang bersangkutan. Jadi semua bentuk-bentuk inovasi itu dimunculkan oleh masing-masing perangkat daerah yang ada sekitar perangkat daerah 31. Tapi ada beberapa yang menghasilkan inovasi-inovasi. Jadi memang dari pemerintahnya sendiri juga sangat mendorong lah gitu ya untuk Betul. berbagai inovasi dan juga ide-ide. Betul, betul. Nah, kalau misalnya Bapak melihat sendiri, apa sih Pak yang jadi PR besar atau kekurangan yang kiranya ingin diperbaiki gitu dari pemerintah Kota Sukabumi ini? Ya, Kota Sukabumi itu kecil ya. Kota kecil hanya sekitar kurang lebih 48 km persegi ya. Tapi istilahnya ada sejuta cinta, sejuta cerita gitu. Jadi pembangunan kemarin memang terfokus ke utara. Kita inginnya nanti pemerataan pembangunan ke arah selatan ya, karena arah selatan itu diskotik di sisi kota seetik gitu. Ya. Jadi kan budayanya juga sedikit berbeda sebetulnya. Tapi ada keuntungan kelebihan, sifat kebersamaan, sifat gotong royongnya gitu kan. Kelebihan diskotik itu lebih erat gitu. Ini salah satu memang ini peluang gitu kan untuk terus mengembangkan ya. Jadi kita coba nanti permasalahan yang tadi yang ada di selatan ya, kita ingin menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bergeser sedikit gitu ke arah lebih selatan. Makanya proses perizinan pembangunan perumahan kita sudah mulai, termasuk investor kita arahkan nanti ke bagian selatan. Termasuk pemerintahan. Kita sudah punya tanah luas untuk memindahkan pusat pemerintahan yang ada di Kecamatan Cikole yang notabene di sebagian utara Kota Sukabumi, kita coba akan alihkan nanti ke daerah Ciberem gitu ya, yang daerah selatan. Makanya tadi saya berharap dukungan dari pemerintah pusat itu agar juga terwujud, agar tol seksi 3 kalau tidak salah itu cepat terwujud di Kota Sukabumi. Ya, saya tidak khawatir menjadi hanya pelintasan. Ya, tapi biaya angkut untuk produksi-produksi yang dihasilkan oleh Sukabumi akan menjadi lebih murah. Ya, gitu kan. Kita punya lahan sangat luas. Ya, termasuk di pertanian walaupun produksi pertanian hanya sekitar 30% saja. Tapi itu juga dengan adanya nanti jalan tol Bocimi itu akan menjadi lebih murah dan ekonomi insya Allah akan lebih maju. Oke, terakhir Bapak mungkin ada nggak harapan atau kata-kata nih untuk warga Kota Sukabumi? Ya, Kota Sukabumi untuk warga yang saya cintai, saya banggakan, terutama kita tidak cukup oleh pemerintah saja untuk membangun Kota Sukabumi agar lebih maju, dan saya berharap juga Sukabumi terwujud, Sukabumi bahagia lahir dan batin gitu kan. Ini butuh dukungan dari seluruh masyarakat, termasuk dari mulai kepedulian ya, persampahan, terus juga disiplin gitu kan. Kalau pendidikannya alhamdulillah Kota Sukabumi itu tingkat pendidikan, keinginan meningkatkan knowledge itu tinggi. Dibuktikan dengan beberapa aparatur yang ke saya minta rekomendasi untuk sekolah di luar tanggungan negara, itu banyak sekali. Gitu ya. Itu di aparaturnya. Jadi rasa ingin tahunya juga banyak ya, untuk belajar terus. Termasuk pusat pendidikan yang sekarang banyak juga sekolah-sekolah perguruan tinggi yang ada di
Kota Sukabumi teh. Jadi silahkan manfaatkan dan saya berharap kepada masyarakat di Kota Sukabumi untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan Kota Sukabumi menjadi betul-betul kota yang ngangenin, kota yang maju, kota yang berkembang melalui potensi-potensi yang ada di Sukabumi. Itu teh. Kota yang ngangenin supaya nanti bisa banyak orang yang datang lagi ke Sukabumi. Betul. Nyobain bubur ayam tadi ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sudah datang ke Nusa Raya dan juga cerita-cerita soal Kota Sukabumi. Nanti saya main-main ke sana makan bubur ayam. Bubur ayam dan satu lagi Apa ada lagi tuh? sekoteng Singapura Sekoteng Singapura di Sukabumi. di Sukabumi, tapi sambil nongkrong saja ya di pinggir. Sambil ngopi-ngopi Sambil gitu ya, Pak, ngopi-ngopi, keliling-keliling rileks kota. dan enak banget. Oke, Dah. baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak juga sahabat Kompas.com yang sudah menonton episode Nusa Raya kali ini. Saya Natasha pamit undur diri, sampai jumpa.